Assalamualaikum, halo teman-teman. Sudah menjadi hal umum bagi setiap orang bahwa kemajuan teknologi memudahkan kita dalam menjalani berbagai macam aktivitas. Selain itu, kemajuan teknologi bisa menghubungkan seseorang yang ada jauh di sana. Misalnya, kita yang tinggal di kota A, bisa menghubungi atau menjalin komunikasi dengan seseorang di kota B, sehingga komunikasi akan terjalin dengan baik. Maka dari itu, dengan teknologi kita akan mudah mengetahui keadaan atau kondisi seseorang yang kita cintai walau terpisah jarak yang cukup jauh. Nama teknologi yang berfungsi sebagai alat komunikasi tersebut adalah telepon. Biasanya, telepon akan diletakkan di dalam rumah, atau diletakkan di tempat umum, atau telepon umum. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, teknologi juga mengalami perkembangan. Telepon yang tadinya hanya bisa digunakan pada suatu tempat saja, dan tidak bisa dibawa kemana-mana, kini sudah bisa digunakan di tempat yang berbeda-beda, dan bisa dimasukkan ke dalam tas, atau juga kantong baju atau celana. Telepon yang bisa dibawa kemana-mana tersebut, dikenal dengan nama handphone atau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan nama telepon genggam. Dewasa ini, hampir setiap orang sudah memiliki handphone, bisa jadi kamu juga sudah memiliki handphone. Selain itu, penggunaan handphone di zaman yang modern ini bisa dibilang cukup penting karena hampir semua kegiatan yang dilakukan akan terhubung dengan handphone, baik itu untuk mencatat suatu hal, menelpon, mengirim pesan, dan sebagainya. Handphone yang kita gunakan saat ini, selalu mengalami perkembangan. Salah satu perkembangannya dapat dilihat melalui bentuknya yang semakin lama semakin tipis. Oleh karena itu, dalam perkembangannya, handphone terbagi menjadi beberapa generasi. Setiap generasinya merupakan penyempurnaan dari generasi sebelumnya. Maka dari itu, setiap muncul handphone keluaran terbaru pasti memiliki spesifikasi yang lebih baik. Handphone itu sendiri pertama kali ditemukan oleh seseorang yang bernama Martin Cooper. Oleh sebab itu, handphone yang pertama kali ditemukan oleh Martin Cooper bisa dibilang sebagai handphone generasi pertama. Setelah muncul handphone generasi pertama, tahun-tahun berikutnya muncullah generasi baru. Dalam video ini, akan dibahas lebih lanjut tentang biografi singkat dari Martin Cooper dan sejarah singkat perkembangan handphone. Handphone terdiri dari dua frasa dalam bahasa Inggris, yaitu hand yang berarti tangan atau genggam, dan phone berarti ponsel atau telepon, sehingga dapat dikatakan bahwa handphone adalah telepon genggam. Oleh sebab itu, seperti namanya, maka telepon ini bisa kita genggam di mana saja dan kapan saja karena tidak perlu antena dengan kabel saat menggunakannya. Hal ini sama dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, telepon genggam adalah telepon dengan antena tanpa kabel yang bisa dibawa kemana-mana. Pada dasarnya, di Indonesia terdapat dua jenis telepon genggam nirkabel, yaitu GSM atau Global System for Mobile Telecommunications, dan CDMA atau Code Division Multiple Access. Biasanya di Indonesia segala sesuatu yang berkaitan dengan telekomunikasi seluler selalu terhubung sebuah asosiasi, yang bernama Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia, atau disingkat menjadi ATSI. Pada awal kemunculannya, handphone selalu identik dengan barang yang mewah, sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki alat komunikasi tersebut. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan globalisasi, maka handphone tak lagi menjadi barang yang mewah, bahkan hampir setiap orang mempunyai alat elektronik yang memiliki berbagai macam fungsi ini. Banyaknya orang yang sudah memiliki telepon genggam ini karena setiap kegiatan yang kita lakukan biasanya akan berkaitan dengan handphone. Handphone yang semakin lama semakin memiliki fitur canggih membuat penggunanya bukan hanya bisa menelpon saja, tetapi bisa merekam suara atau video, memfoto suatu hal, menonton film, bahkan dengan handphone bisa belajar dan berbisnis. Oleh sebab itu, sudah banyak orang yang sudah memiliki usaha rumahan sendiri dan sudah bisa mempromosikannya dengan mudah. Penemu handphone, Martin Cooper. Martin Cooper merupakan seseorang yang pertama kali menemukan handphone atau telepon genggam, bahkan dirinya sendiri pun tak pernah membayangkan kalau bisa membuat telepon seluler berukuran kecil tanpa kabel yang bisa dibawa kemana saja. Martin Cooper memiliki nama lengkap, yaitu Martin Marty Cooper dan ia lahir di Chicago, Illinois, Amerika Serikat pada tanggal 26 Desember tahun 1928. Pada tahun 1950, ia mendapatkan gelar sarjananya dalam bidang electrical engineering.
Martin Cooper yang sangat tertarik dalam bidang elektronika memilih untuk melanjutkan studinya di Institute of Technology dan ia memperoleh gelar magister dalam bidang rekayasa elektronika pada tahun 1957. Beliau menempuh pendidikan masternya setelah keluar dari Angkatan Laut Amerika Serikat. Sebelum melakukan penelitian terhadap telepon seluler, Martin Cooper bergabung dengan Angkatan Laut Amerika Serikat dan ia diberi tugas di kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat. Sekitar tahun 1970-an, Martin Cooper diberi tugas oleh John F. Mitchell, kepala insinyur proyek komunikasi portabel Motorola, untuk memegang jabatan sebagai pemimpin insinyur yang ada di divisi mobil Charvone. Kemudian, John F. Mitchell dan Martin Cooper memikirkan bagaimana caranya untuk membuat suatu alat komunikasi yang bukan hanya bisa digunakan di dalam mobil. Hingga akhirnya, Martin Cooper dipercaya untuk memimpin penelitian terhadap perangkat telepon genggam atau handphone. Setelah berpikir panjang, akhirnya Martin Cooper menemukan gagasan bahwa alat komunikasi tanpa kabel harus berukuran kecil serta ringan agar mudah untuk digenggam dan bisa menjadi alat portabel. Untuk menciptakan prototipe telepon genggam itu, di tahun 1972, Martin Cooper membutuhkan waktu selama 90 hari. Lalu, prototipe telepon genggam yang telah ditemukannya itu mulai diuji cobakan pada tanggal 3 April tahun 1973. Martin Cooper diyakini menjadi penemu pertama sekaligus orang pertama yang melakukan panggilan atau berkomunikasi menggunakan prototipe telepon genggam seluler. Tak hanya sampai di situ saja, peristiwa melakukan panggilan dengan telepon genggam dilakukan di depan para wartawan dan orang-orang yang sedang berjalan-jalan di kota New York. Panggilan pertama yang dilakukan oleh Martin Cooper ditujukan kepada Dr. Joel S. Engel. Ia merupakan kepala riset di Bell Labs serta kalimat pertama yang keluar saat itu adalah, "Yo, I'm calling you from a real cellular telephone. A portable handheld telephone." Barulah pada tahun 1973 atau lebih tepatnya pada tanggal 17 Oktober tahun 1973, Martin Cooper dan para insinyur yang membantunya menciptakan telepon genggam dan John F. Mitchell mulai mematenkan hasil temuannya itu dan penemuannya itu diberi nama radio telepon system. Mereka mulai mengajukan penemuannya itu dengan nomor paten 39061166. Barulah pada bulan September tahun 1975, temuan radio telepon sistem memiliki hak paten atas nama mereka. Berkat penemuannya itu, Martin Cooper dijuluki sebagai Bapak Telepon Seluler atau Ponsel. Meskipun Martin Cooper diyakini sebagai penemu telepon seluler, tetapi beliau selalu mengatakan bahwa hasil temuannya itu berkat kerja sama tim. Setelah telepon seluler pertama kali ditemukan oleh Martin Cooper, telepon seluler terus mengalami perkembangan atau penyempurnaan. Hingga pada akhirnya, terciptalah telepon seluler yang bukan hanya bisa digunakan untuk melakukan panggilan saja, tetapi juga bisa digunakan untuk hal-hal lain, seperti mengirim pesan, membuat video, memfoto, dan sebagainya. Sejarah singkat handphone. Sejarah handphone itu sendiri sebenarnya dibagi menjadi 4 generasi, yang dimana generasi pertama, merupakan telepon seluler ciptaan Martin Cooper. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa telepon seluler Martin Cooper merupakan cikal bakal dari handphone yang kita gunakan saat ini. Berikut ini 4 generasi handphone yang perlu kamu ketahui. 1. Handphone generasi pertama. Telepon genggam atau handphone pada generasi pertama ditemukan pada tahun 1973 dan penemunya adalah Martin Cooper. Pada generasi pertama ini telepon genggam sering disebut juga dengan generasi 1G dan dikenal juga dengan istilah AMPS1, frekuensi antara 825 MHz hingga 894 MHz. Oleh karena itu, telepon genggam generasi ini bisa dibilang bersifat analog. Berbicara tentang bobot atau berat dari telepon genggam generasi pertama, maka beratnya sekitar 2,5 pon atau 1,1 kg. Maka dari itu, handphone generasi pertama merupakan telepon seluler yang cukup berat. Sedangkan, panjang dari handphone sekitar 10 inci atau 25 cm, sehingga sulit untuk dimasukkan ke dalam kantong baju atau celana. Baterai yang ada pada handphone generasi pertama hanya mampu bertahan selama 20 menit saja, sehingga kita tak bisa menggunakannya terlalu lama. Telepon genggam yang diciptakan oleh Martin Cooper ini dikenal dengan nama DynaTAC atau Dynamic Adaptive Total Area Coverage. 2. Handphone generasi kedua, sekitar tahun 1990-an.
Generasi berikutnya adalah generasi kedua, sekitar tahun 1990-an, dari sejarah perkembangan handphone atau telepon genggam. Teknologi yang semakin maju membuat telepon genggam generasi ini semakin canggih. Kecanggihan itu terlihat pada penggunaan chip pada telepon genggam dan menggunakan teknologi 2G. Generasi telepon genggam ini diperkirakan muncul sekitar tahun 1990-an. Pada saat itu, negara Amerika Serikat sudah menggunakan teknologi CDMA atau Code Division Multiple Access. Sementara itu, di Eropa menggunakan teknologi GSM atau Global System for Mobile Telecommunications. Selain penggunaan chip pada telepon genggam, pada generasi ini sinyal yang tadinya analog berubah menjadi sinyal digital. Bahkan fitur dari telepon genggam generasi ini bukan hanya bisa melakukan panggilan saja, tetapi bisa mengirim pesan dan panggilan tunggu. Telepon genggam generasi ini bisa kita temukan pada Nokia 1011, Motorola International 3200, Motorola StarTAC, dan Nokia 9000 komunikator. 3. Handphone generasi ketiga, sekitar tahun 2000-an. Memasuki tahun 2000-an berarti memasuki telepon genggam generasi ketiga yang dimana penggunaan teknologi semakin canggih, yaitu 3G. Dengan penggunaan teknologi 3G, maka jangkauan sinyal pada telepon genggam semakin luas, sehingga komunikasi semakin nyaman. Pada dasarnya dalam dunia telekomunikasi sinyal 3G ini terdapat 3 standar, yaitu Edge atau Enhanced Data Rates for GSM Evolution Wideband CDMA, dan CDMA 2000. Tidak hanya itu, telepon genggam generasi ketiga mulai dimasukkan beberapa sistem operasi, sehingga sering dikenal sebagai smartphone atau ponsel pintar. Oleh sebab itu, fitur yang dimiliki oleh telepon genggam generasi ketiga bisa dibilang mendekati fungsi komputer. Pada umumnya, sistem operasi yang digunakan, seperti Android, iOS, Symbian, dan Windows Mobile. 4. Handphone generasi keempat mulai dari tahun 2010-an. Generasi terakhir dari perkembangan telepon genggam adalah generasi 4 atau lebih dikenal dengan teknologi 4th Generation atau 4G. Selain itu, teknologi yang ditawarkan pada telepon genggam generasi ini berupa dapat terhubung teknologi nirkabel, seperti wireless broadband Wibro 802.16e, CDMA, wireless LAN, Bluetooth, dan sebagainya. Oleh karena itu, pengguna yang menggunakan telepon genggam generasi ini akan mendapatkan beberapa keuntungan, seperti pengguna bisa menggunakan sistem operasi kapan saja, memiliki kecepatan tinggi, jangkauan sinyal bisa mencapai global, dan lain-lain. Bahkan, pengguna bisa bermain game secara online, menonton film, hingga menggunakan fitur multimedia lainnya. Handphone atau telepon genggam generasi 4 yang pertama adalah HTC Corporation. Kesimpulan, handphone atau telepon genggam merupakan teknologi yang selalu mengalami penyempurnaan, hingga dapat memudahkan penggunanya dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Selain itu, handphone yang semakin canggih memiliki layanan internet, sehingga para penggunanya bisa mendapatkan informasi dalam negeri atau luar negeri dengan mudah. Lebih pentingnya lagi, handphone ini bukan menjadi barang yang mewah lagi atau bisa dibilang sebagai barang yang wajib dimiliki. Selain itu, handphone atau teknologi yang semakin maju, juga membuka peluang untuk semakin mudahnya tindak kejahatan, jadi kita juga perlu menambah wawasan untuk menghindari agar tidak menjadi korban. Apalagi menjadi pelaku, ingat kejahatan terjadi bukan hanya niat, tapi juga karena ada peluang. Itulah sejarah mengenai perkembangan handphone, semoga bisa bermanfaat, gunakanlah teknologi untuk hal-hal yang positif, semakin maju teknologi bagaikan pedang bermata dua, semakin kita pandai memanfaatkannya semakin banyak peluang yang kita peroleh, tapi juga semakin kita dimanjakan biasanya semakin menjadi pemalas. Oleh karena itu bijaklah dalam memakai teknologi, teknologi hanya sekedar alat untuk mempermudah hidup kita. Sekian terima kasih.